Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video yang membahas mengenai ERP. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai ERP System Sales and Marketing atau tentang proses penjualan dan pemasaran dalam sistem ERP. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih sistem ERP ini mampu mendukung dan mengoptimalkan proses penjualan dan juga pemasaran dalam sebuah organisasi. Langsung saja kepada pembahasannya. Pertama-tama, mari kita lihat proses operasional yang melibatkan aktivitas harian dalam penjualan dan pemasaran. Nah, aktivitas ini tuh termasuk pencarian calon pelanggan, manajemen kontak, telemarketing, dan surat langsung. Nah, pencarian calon pelanggan ini melibatkan identifikasi dan juga penjangkauan kepada individu atau perusahaan yang mungkin tertarik dengan produk atau layanan pada perusahaan. Nah, selanjutnya, manajemen kontak ini sangat penting. Termasuk pelacakan preferensi pelanggan, riwayat penjualan, dan juga riwayat panggilan penjualan untuk memahami kebutuhan dan pola beli pelanggan. Nah, dukungan sistem tradisional ini memainkan peran krusial juga dalam proses ini. Nah, kita lihat ya beberapa contohnya. Pertama, ada sistem pemrosesan pesanan penjualan yang gunanya untuk menangkap dan memproses data pesanan dari pelanggan. Nah, sistem ini memastikan bahwa semua informasi terkait pesanan ini telah dicatat dengan akurat. Selanjutnya, kita memiliki sistem point of sale atau POS. Nah, sistem ini menangkap data penjualan langsung pada titik penjualan seperti toko retail atau restoran. Nah, hal ini membantu dalam pencatatan transaksi dan juga pengelolaan kas. Terakhir, sistem manajemen inventaris terintegrasi dengan sistem lainnya untuk memperbarui tingkat stok barang berdasarkan data penjualan yang telah diterima. Nah, hal ini membantu dalam menjaga ketersediaan produk dan juga mencegah dari kekurangan stok. Nah, dengan dukungan sistem tradisional dan juga integrasi data, proses penjualan dan pemasaran itu dapat dilakukan dengan lebih efisien, serta mampu memfasilitasi layanan pelanggan yang lebih baik dan juga meningkatkan produktivitas serta profitabilitas. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana pengendalian manajemen dapat memaksimalkan pendapatan dan efisiensi dalam proses penjualan dan juga pemasaran. Nah, tujuan utama dari pengendalian manajemen adalah untuk mengalokasikan sumber daya penjualan dan juga pemasaran secara efektif untuk mencapai pendapatan yang maksimum. Nah, fokus utamanya adalah manajemen penjualan. Nah, di sini manajer penjualan ini memiliki beberapa tugas penting dalam proses ini. Pertama, mereka harus membentuk wilayah penjualan yang optimal. Hal ini melibatkan pembagian wilayah berdasarkan potensi pasar dan juga kebutuhan pelanggan. Kedua, manajer penjualan ini harus mengalokasikan waktu dan juga tenaga penjualan ke akun-akun yang dianggap berpotensi tinggi. Gunanya untuk memastikan bahwa tenaga penjualan ini fokus pada peluang yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Selanjutnya, manajer penjualan ini juga perlu mengidentifikasi pelanggan dan juga produk yang paling menguntungkan atau paling diminati. Tentunya ini akan membantu dalam mengarahkan upaya penjualan dan juga pemasaran ke area yang memberikan hasil terbaik. Nah, beberapa keputusan kunci yang harus diambil dalam pengendalian manajemen ini meliputi bagaimana wilayah penjualan harus dibentuk, kemudian pelanggan mana yang paling menguntungkan dan juga produk mana yang paling menguntungkan. Selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana informasi penting dan perangkat lunak manajemen penjualan ini mampu membantu dalam analisis dan juga pengelolaan penjualan. Pertama-tama, mari kita bahas informasi penting dalam manajemen penjualan. Nah, informasi ini didasarkan pada analisis penjualan sebelumnya dan mencakup laporan ringkasan, analisis komparatif, dan juga laporan pengecualian. Nah, laporan-laporan ini tuh sangat membantu dalam menganalisis tren penjualan dan untuk memahami pola pembelian. Nah, manfaat perangkat lunak manajemen penjualan ini sangat besar. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi produk yang lemah. Maksudnya, di sini adalah untuk menilai produk-produk yang tidak berkinerja baik untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian strategi. Yang kedua, membandingkan kinerja tenaga penjualan. Nah, di sini gunanya untuk melihat kinerja setiap tenaga penjualan untuk mengidentifikasi kekuatan dan juga area yang perlu ditingkatkan. Ketiga, menganalisis tren pembelian pelanggan. Nah, di sini gunanya untuk memahami kebiasaan dan juga preferensi pembelian pelanggan untuk menyesuaikan penawaran produk dan juga melakukan strategi pemasaran. Yang terakhir adalah mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan stok. Nah, gunanya untuk menjaga tingkat stok yang optimal dengan menganalisis data penjualan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Tidak hanya itu, penggunaan laporan penjualan itu juga sangat penting karena
mampu memberikan manfaat, di antaranya yang pertama, membandingkan pendapatan produk, pelanggan, dan juga wilayah. Nah, di sini gunanya untuk menilai performa produk, pelanggan, dan juga wilayah geografis untuk fokus pada area yang memberikan hasil terbaik. Yang kedua, mengukur produktivitas tenaga penjualan. Nah, di sini gunanya untuk menilai efisiensi dan juga efektivitas tenaga penjualan untuk mengoptimalkan kinerja timnya. Yang terakhir, menentukan produk dan pelanggan dengan presentase penjualan tertinggi. Nah, di sini identifikasi produk dan juga pelanggan ini mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan untuk meningkatkan strategi penjualan. Selanjutnya, bagaimana sih peramalan penjualan, strategi iklan, dan juga sistem harga produk dapat mengaruhi kesuksesan bisnis? Pertama, mari kita bahas peramalan penjualan. Nah, proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan di berbagai segmen pasar. Nah, peramalan penjualan ini mencakup segmentasi pasar, perencanaan produk, dan juga pemanfaatan data penjualan, persaingan, dan tren demografi untuk membuat prediksi yang akurat. Selanjutnya, kita memiliki iklan dan juga promosi. Nah, fokus utama dalam hal ini adalah alokasi sumber daya secara efektif. Pertanyaan kunci yang harus dijawab adalah media iklan mana yang paling efektif, kemudian saluran promosi mana yang harus dipilih, dan bagaimana mengevaluasi efektivitas kampanye iklan perusahaan. Nah, evaluasi efektivitas kampanye ini melibatkan pengukuran dampak dari berbagai media iklan dan juga saluran promosi untuk menentukan mana yang memberikan hasil terbaik dan juga meningkatkan ROI. Terakhir, kita membahas sistem harga produk. Nah, penetapan harga ini harus didasarkan pada permintaan pasar, kemudian margin keuntungan, biaya produksi, dan juga harga produk pesaing. Nah, analisis berbagai faktor seperti indeks harga konsumen, pendapatan pelanggan, dan biaya bahan baku ini sangat penting untuk menentukan harga yang kompetitif dan juga menguntungkan. Next, kita akan mengeksplorasi bagaimana modul ini berfungsi dalam sistem ERP dan bagaimana modul ini mampu membedakan diri dari sistem tradisional. Nah, pertama, mari kita lihat fungsi tradisional dari modul penjualan dan juga pemasaran. Nah, sistem tradisional ini umumnya mendukung manajemen kontak, manajemen penjualan, dan perkiraan penjualan secara terpisah. Namun, sistem ERP ini menawarkan keunggulan dengan menyediakan sistem pemasaran yang terintegrasi. Nah, ini mencakup integrasi dengan CRM, berkas kontak, entry pesanan, dan juga riwayat penjualan dalam satu platform yang terpadu. Nah, fungsi modul ERP dalam penjualan dan juga pemasaran diantaranya, yang pertama menyediakan informasi pelanggan. Nah, modul ERP ini menyimpan riwayat pembelian, preferensi, dan data pembayaran pelanggan sehingga mampu memudahkan akses dan juga pengelolaan informasi penting. Kedua, pencatatan pesanan penjualan. Nah, sistem ERP ini mencatat pesanan penjualan, kemudian menjadwalkan pengiriman, serta mengelola pemesanan bahan dan suku cadang dengan efisien. Ketiga, memeriksa batas kredit dan juga memperbarui perkiraan penjualan. Sistem ERP di sini mampu memeriksa batas kredit pelanggan, kemudian memperbarui perkiraan penjualan, serta menghitung biaya produk dan juga profitabilitas untuk membantu pengambilan keputusan. Terakhir, memperbarui data keuangan. ERP juga berfungsi untuk memperbarui data keuangan seperti neraca dan juga buku besar secara otomatis, sehingga mampu memastikan integrasi data yang akurat dan juga terkini. Nah, dengan modul ERP yang terintegrasi, kita akan mendapatkan pandangan yang lebih holistik tentang proses penjualan dan pemasaran, serta meningkatkan efisiensi dan juga mengoptimalkan pengelolaan data. Next, kita akan bahas bagaimana sistem ERP ini mendukung fungsi CRM dan bagaimana integrasi keduanya ini dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Pertama, mari kita lihat sistem ERP. Nah, ERP ini tentunya mendukung berbagai fungsi back office seperti penjualan, akuntansi, sumber daya manusia, dan juga manufaktur. Selain itu, ERP ini juga menyediakan fondasi untuk aplikasi lanjutan seperti CRM dan juga SCM. CRM atau Customer Relationship Management merupakan pendekatan komprehensif untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Nah, CRM ini menyediakan antarmuka untuk penjualan dan pemasaran serta terhubung dengan data ERP untuk mendukung fungsinya. Nah, mari kita bahas fungsi dari CRM ini sendiri.
Pertama, manajemen aktivitas penjualan. Di sini, CRM membantu mengelola seluruh proses penjualan, mulai dari prospek hingga tindak lanjut, memastikan setiap langkah proses penjualan dikelola dengan baik. Kedua, manajemen penjualan dan wilayah. Di sini, fungsinya untuk memantau aktivitas tenaga penjualan dan mengoptimalkan kinerja tim penjualan untuk hasil yang lebih baik. Ketiga, manajemen kontak. Fungsinya untuk mengatur data kontak pelanggan untuk memastikan informasi yang akurat dan juga mudah diakses. Kemudian, manajemen prospek. Nah, di sini untuk memantau dan mengelola prospek serta melacak atribut penting seperti minat produk dan juga anggarannya. Selanjutnya adalah manajemen konfigurasi. Fungsinya untuk memberikan dukungan konfigurasi produk khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang spesifik. Dan terakhir adalah manajemen pengetahuan. Dan di sini CRM ini mampu menyediakan akses ke sumber daya informasi penting seperti buku pegangan, data industri dan juga template proposal. Nah, integrasi antara CRM dan juga ERP ini sangat penting, di mana data CRM ini memerlukan data operasional dari modul ERP untuk fungsi CRM yang efektif. Nah, gudang data penyimpanan informasi terintegrasi ini memungkinkan pembuatan laporan dan juga analisis tren pelanggan yang lebih mendalam. Selanjutnya kita bahas langkah-langkah penting dalam memberikan layanan pelanggan yang efisien dan juga efektif. Nah, proses layanan pelanggan ini dimulai dengan penerimaan permintaan layanan. Hal ini terjadi saat pelanggan menelpon dengan permintaan atau masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah permintaan layanan diterima, langkah berikutnya adalah pembuatan pesanan layanan. Nah, permintaan tersebut ini akan memicu sistem untuk membuat pesanan layanan yang akan diproses lebih lanjut. Nah, pesanan layanan kemudian dikirim ke teknisi yang akan melakukan tindakan sesuai dengan permintaan. Teknisi ini menerima informasi dan juga melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan permintaan. Nah, setelah pekerjaan selesai, teknisi mengonfirmasi jam kerja yang telah dilakukan dan juga bahan-bahan yang digunakan. Hal ini untuk memastikan semua informasi terkait pekerjaan ini telah terdokumentasi dengan baik. Nah, langkah terakhir adalah pembuatan dokumen penagihan. Departemen akuntansi akan menggunakan informasi dari pesanan layanan untuk membuat dokumen penagihan yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Mari kita lihat integrasi antara modul penjualan dan juga distribusi dengan modul akuntansi keuangan. Nah, dalam sistem ERP, transaksi penagihan itu dikaitkan dengan organisasi penjualan, saluran distribusi, dan juga divisi. Hal ini untuk memastikan bahwa data penjualan itu telah terintegrasi dengan akuntansi untuk meningkatkan efisiensi dan juga akurasi dari laporan keuangan. Nah, mari kita bahas manfaat dari integrasi ini. Yang pertama adalah penghematan waktu. Nah, dengan integrasi itu mampu mengurangi duplikasi data dan juga meminimalkan kesalahan manual. Dan integrasi ini mampu membantu dalam menghemat waktu yang berharga. Kedua adalah peningkatan layanan pelanggan. Nah, di sini akses cepat ke informasi itu terkait penjualan dan juga distribusi akan memungkinkan pelayanan pelanggan yang lebih baik dan juga lebih responsif. Yang ketiga adalah produktivitas dan juga profitabilitas. Nah, proses yang lebih efisien dan juga pengelolaan yang lebih baik akan berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan juga profitabilitas. Modul penjualan dan distribusi itu juga terintegrasi dengan modul ERP lainnya, diantaranya ada manajemen material yang gunanya untuk mengelola stok dan juga pemesanan bahan dengan efisien. Yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu untuk menangani data tenaga kerja terkait distribusi dan juga penjualan. Yang ketiga adalah manajemen kualitas, untuk memastikan standar kualitas terpenuhi dalam proses penjualan dan juga distribusi. Dan juga ada pengendalian, yaitu untuk memantau dan mengelola biaya serta pengendalian anggaran. Nah, dengan integrasi yang efektif, modul penjualan dan juga distribusi itu tidak hanya mempermudah pengelolaan operasional saja, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi keseluruhan dari sistem ERP. Baik, demikianlah penjelasan mengenai ERP System Sales and Marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.